Saya Jeremy Nenggolan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2D, dan saya akan menjelaskan tentang unit 5, yaitu tentang pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi yang merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama atau primer, dan ciri kelamin kedua atau sekunder. Menurut Mus yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, urutan perubahan-perubahan fisik adalah sebagai berikut. Pada anak perempuan, yaitu pertumbuhan tulang-tulang, pertumbuhan payudara, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya, menstruasi atau haid, tumbuh bulu-bulu ketiak. Pada anak laki-laki, yaitu pertumbuhan tulang-tulang, testis membesar, awal perubahan suara, ejakulasi, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya, tumbuh rambut-rambut halus di wajah, tumbuh bulu ketiak, akhir perubahan suara, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap, tumbuh bulu di dada. Penyebab perubahan pada masa remaja adalah karena adanya dua kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin. Pituitari yang terletak di dasar otak mengeluarkan dua macam hormon yang diduga erat ada hubungannya dengan perubahan pada masa remaja. Kedua hormon itu adalah hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh dan hormon gonadotropik atau sering disebut hormon yang merangsang gonad, yaitu merangsang gonad agar mulai aktif bekerja. Kelenjar ini diaktifkan oleh rangsangan yang dilakukan kelenjar hipotalamus, yaitu kelenjar yang dikenal sebagai kelenjar untuk merangsang pertumbuhan pada saat remaja dan terletak di otak. Perubahan-perubahan fisik yang penting yang terjadi pada masa remaja ialah irama pertumbuhan mendadak menjadi cepat sekitar 2 tahun sebelum anak mencapai taraf pematangan kelaminnya. Setahun sebelumnya, anak akan bertambah tinggi 10-15 cm dan bertambah berat 5-10 kg setelah terjadi pematangan kelamin ini. Yang kedua, perubahan proporsi tubuh. Perubahan ini terjadi baik di dalam maupun di bagian luar tubuh anak. Misalnya, di masa anak-anak, ukuran jantung kecil sedangkan pembuluh darah kulit belum begitu tampak. Pada masa puber, terjadi sebaliknya. Di bagian luar tampak pertumbuhan kaki dan tangan lebih panjang dibanding tubuh. Yang ketiga, yaitu ciri kelamin primer atau utama. Pada masa anak-anak, alat kelamin primer masih belum berkembang dengan sempurna. Ketika memasuki masa remaja, alat kelamin mulai berfungsi dengan sempurna. Saat remaja berusia 14 tahun, yaitu saat pertama kali mengalami mimpi basah, sedangkan anak perempuan, indung telurnya mulai berfungsi pada usia 13 tahun, yaitu saat pertama kali menstruasi atau haid. Yang keempat, yaitu ciri kelamin sekunder. Pada anak-anak perempuan adalah membesarnya buah dada dan pinggul melebar lebih lebar dari bahu. Tumbuh rambut sekitar alat kelamin, tumbuh rambut di ketiak, dan suara bertambah nyaring. Sedangkan ciri kelamin sekunder pada laki-laki adalah tumbuh kumis dan jenggot, otot-otot mulai tampak, bahu melebar lebih lebar dari pinggul, nada suara membesar, tumbuh jakung, tumbuh bulu ketiak, bulu dada, bulu di sekitar alat kelamin, serta perubahan jaringan kulit menjadi lebih kasar dan pori-pori membesar. Perubahan fisik sepanjang masa remaja meliputi dua hal, yaitu yang pertama, percepatan pertumbuhan. Masa dan proses pertumbuhan tidak sama bagi semua remaja. Banyak faktor individual mempengaruhi jalannya pertumbuhan ini, sehingga baik awal maupun akhir prosesnya terjadi secara berbeda. Cepatnya pertumbuhan percepatan bagi remaja laki-laki umumnya berbeda dan berkisar antara 10,5 tahun dan 16 tahun. Cepatnya pertumbuhan percepatan bagi remaja laki-laki umumnya berbeda dan berkisar antara 10,5 tahun dan 16 tahun. Sedangkan remaja perempuan antara 7,5 tahun, 11,5 tahun dengan umur
Sedangkan remaja perempuan antara 7,5 tahun dan sedangkan remaja perempuan antara 7,5 tahun dan 11,5 tahun dengan umur rata-rata 10,5 tahun. Puncak pertumbuhan ukuran fisik dicapai pada usia 12 tahun, yakni kurang lebih bertambah 6-11 cm setahun. Yang kedua yaitu proses kematangan seksual. Meskipun kematangan seksual berlangsung dalam batas-batas tertentu dan urutan tertentu dalam perkembangan ciri-ciri kelamin sekundernya, namun kematangan seksual anak-anak remaja berjalan secara individual sehingga mungkin untuk memberikan ukuran rata-rata. Ada 3 kriteria yang membedakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Yang pertama, kriteria kematangan seksual. Yang kedua, permulaan kematangan seksual. Dan yang ketiga, urutan gejala kematangan seksual. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja, kondisi-kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja antara lain yaitu yang pertama, pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga meliputi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Karena faktor keturunan, seorang anak dapat lebih tinggi atau panjang daripada anak lainnya, sehingga tubuhnya lebih berat. Yang kedua, pengaruh gizi. Anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang memperoleh gizi. Yang ketiga, gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan. Kondisi ini akan berakibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Yang keempat, jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih besar dari anak perempuan, kecuali pada usia antara 12 dan 15 tahun. Anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Yang kelima, status sosial ekonomi. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak-anak yang berasal dari keluarga yang status ekonominya tinggi. Yang keenam, kesehatan. Anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Yang ketujuh, pengaruh bentuk tubuh. Bentuk tubuh, apakah mesomorf, ekstromorf, atau endomorf, akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Misalnya, anak yang bentuk tubuhnya mesomorf akan lebih besar daripada anak yang endomorf, karena mereka memang lebih gemuk dan berat. Sekian dari saya, terima kasih.